sebenarnya cara jualannya gimana sih coach? Padahal tuh kayak dia bagus lah menurut aku, tapi main hajar aja sama dia. Halo sahabat sales, balik lagi nih di Curhat Sales bareng Friska. Nah hari ini kita mau curhat-curhat lagi bareng Coach Antonius Arif. Yuk kita sapa coachnya. Halo coach. Halo. Aduh, abis ngajar ini ya? Iya betul, ngajar dengan tim di Balikpapan. Oke. Nah, kita ganggu dulu nih Coach Arif habis ngajar. Gini coach, jadi kemarin itu ada meeting nih coach. Nah, terus tuh nawarin salah satu produk gitu kan coach. Selama meeting ini, salesnya ini wah lancar banget. Nawarin kita benar. Salesnya tuh lancar lah coach lah. Menurut aku kayak wah dia menguasai produk banget parah. Tapi ketika kita bilang, oh saya sudah punya, tapi dia tetap coach dan ngotot-ngotot banget jualan. Ini kayak agen asuransi ya, agen asuransi sama agen kartu kredit ya. Oh iya benar, nyerocos gitu ya coach ya. Nah sebenarnya cara jualannya gimana sih coach? Padahal tuh kayak dia bagus lah menurut aku, tapi main hajar aja sama dia. Kan seperti yang kemarin beberapa kali yang saya sudah sampaikan gitu ya. Kebanyakan kenapa seorang sales bisa gagal jualan? Karena mereka sebenarnya cuma peduli tentang diri mereka. Oh oke. Betul nggak? Iya benar. Mereka hanya peduli tentang produk. Di saya ada ini loh, di saya ada ini, saya ada itu dan sebagainya. Masih ingat nggak ketika itu saya pernah ngomong, apalagi saya pernah nulis sebuah artikel tentang bahwa kalau cara jualan yang baik, khususnya sales presentation that sells adalah bahwa kita harus mempunyai pemikiran yang namanya outside in thinking, outside in thinking, yang dimana artinya pikirin dulu apa yang ada di pikiran customer, baru kita connect ke produk kita. Kalau bahasa saya pernah nulis tuh modelnya kayak gini ceritanya ya. Misalkan contoh saya punya kumpulan puzzle. Kumpulan puzzle ya. Kumpulan puzzle saya tuh udah terisi tuh. Kebetulan ada 1 atau 2 puzzle yang masih belum saya ketemu. Poin puzzle-nya ya. Jadi papan puzzle lah, bahasanya papan puzzle sudah kepasang, tapi ada 2 papan puzzle yang saya belum kepasang. Nah, tugas kamu adalah mencari tahu papan puzzle saya yang mana yang kosong. Nah, kebanyakan sales kan enggak tuh. Main dicocokin aja. Bahkan dia mungkin nggak cocokin. Dia malah menyemburkan puzzle-nya mereka, suruh kita yang nyocokin sendiri. Benar. Betul nggak? Iya benar. Loh, puzzle aja udah pusing loh. Iya benar nggak? Gambarnya aja beda ya. Antara satu puzzle ke puzzle yang lainnya kita bingung ya. Ketika kita misalkan ada, kan puzzle ada macam-macam ya. Ada yang tingkat kesulitan rendah, ada yang tingkat kesulitan tinggi. Kalau yang tinggi itu artinya sangat detail banget. Bahkan mungkin kepingannya bisa 100 kepingan. Bisa bayangin nggak? Ketika memulai puzzle pertama aja kita udah ngeliatnya udah enak gitu ya. Iya benar. Banyak banget. Nah ketika udah kita mencoba merangkai, kita kan masih bingung. Ini kelihatan yang mana? Apalagi kalau puzzle-nya tidak ada panduan gambarnya. Oh iya benar. Ini mau gambar mana yang ditempelin? Betul nggak? Benar. Karena banyak orang yang sebenarnya dia tidak tahu puzzle-nya apa. Yang gambar utamanya. Yang alias dia tidak tahu bahwa perusahaan itu tahun ini atau tahun depan atau tahun ke depan ini mau dibawa kemana. Benar nggak? Benar. Ibaratnya goalnya pun dia nggak tahu. Si pemiliknya, ownernya gitu ya. Atau kalau pemiliknya tahu pun karyawannya belum tentu tahu. Iya. Ya enggak? Benar. Seandainya dia tahu gambarnya, si orang ini main ngelemparin aja. Nih Pak, saya punya kumpulan pecahan puzzle nih, Bapak cari sendiri. Iya, bukannya itu yang dilakukan sama sales ya? Iya benar. Dia hanya melontarkan semua kepingan-kepingan puzzle. Bapak yang mikir deh, Bapak yang masukin sendiri, kurang ajar banget ya. Benar. Suka kasih coach. Benar ya? Benar. Kurang ajar dong seorang sales kalau cuma hanya mengumpulkan dan dilempar throwing away ke kita. Idealnya adalah apa? Dia punya puzzle. Dia tahu gambar yang dia punya, simpen puzzle-nya, kemudian tanya. Kalau di Bapak, sebenarnya pengen tahu dong bisnis Bapak gimana, ada apa, kebutuhannya apa, dan sebagainya. Baru kita masukin puzzle tersebut. Masuk akal ya? Nah, karena kita paham dulu fungsinya apa puzzle tersebut. Saya kasih contoh yang sederhana gini deh. Saya kebetulan baru aja ada kerjasama dengan salah satu perusahaan.
Dia kebetulan jual profiling. Profiling. Jadi profile itu artinya misalkan kamu, saya isi assessment, saya bisa mengetahui kamu itu orangnya beruntung atau nggak beruntung. Lucu ya nih ya. Namanya Wealth DNA. Dan itu ada di pastiprestasi.com. Nah, kebetulan ketika dia ngomongin Wealth DNA, saya mulai mikir, Wealth DNA ini menarik ya. Kalau saya bisa tahu, saya lagi coaching kamu, saya tahu kelemahan kamu apa, saya bisa tahu gimana caranya membuat kamu jadi sukses. Bener dong? Iya bener. Nah, pertanyaan saya adalah, saya perlu tahu dulu, ini Wealth DNA ini kayaknya bisa menambah nilai untuk saya nih. Nah, menambah nilai untuk saya berarti saya harus mengasih tahu ini produk mana dari Wealth DNA itu bisa connect. Betul dong? Betul. Nah, yang pertanyaan menarik. Kalau sama juga kayak kemarin yang jualan, ini jualan produk apa sih? CRM gitu Coach. CRM. Nah, ketika jualan produk CRM kan berarti otomatis kan kita mesti cek orangnya sudah punya atau belum. Sudah punya atau belum. Ya, kalau dia sudah punya, berarti dia cocokin dong. CRM-nya tersebut sudah menjawab pertanyaan apa saja. Digunakan CRM-nya, kalau Anda sudah punya CRM, wah ini menarik dong. Anda punya CRM, fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Betul dong? Betul. Dan kira-kira dalam CRM tersebut ada nggak hal yang belum terjawab? Iya betul. Kalau kemarin itu dia agak menjelaskan sedikit dulu nih Coach. Baru ditanya deh. Kalau nggak salah sih lupa ya aku dia nanya atau kita langsung menjelaskan gitu Coach. Nah, lucu ya. Malah kita yang jualan kan jadinya kan. Nah, itu menunjukkan karena orangnya memang tidak terlalu peduli sama orang lain. Ya, karena mereka ketika jualan kepada kita, mereka hanya peduli tentang inside in thinking, bukan outside in thinking. Inside in bukan inside in ya, inside out. Jadi kan outside in, outside kan pikiran dari luar. Inside out berarti dari dalam disuruh saya yang mikir. Itu pemikiran yang pertama udah salah banget. Jadi ketika kita jualan harus melakukan pemikiran itu, kita ngeliat dulu kebutuhannya apa. Nah kayak gitu. Nah kalau kayak gitu berarti kita menjelaskan, nanya dulu kan ya Coach ya, tahu dulu kan. Nah terus nih Coach, kita menjelaskan ya Coach ya, dia menjelaskan, terus masuklah istilahnya dia sudah tahu kita udah punya, sama nih Coach kan. Terus tuh ada dia menyebutkan positifnya, negatifnya gitu-gitu Coach. Jadi lebih kayak ke compare gitu sih Coach. Balik lagi ke kita gitu. Berarti kesuruh kita lagi kan, puzzle lagi kan. Positif, negatif. So kalau ketika dia ngomong positif, negatif, pertanyaan kalau saya udah punya, apa yang harus saya pikirin? Kan gak ada problem di saya. Ya, kecuali dia temukan problem saya setelah diketemukan, baru dia ngomong. Ya, jadi bukan produknya yang di-compare. Bukan positif pakai produk atau positif tidak pakai produk, atau negatif pakai produk tidak pakai produk, bukan itu yang dibahas. Tapi positif negatifnya ada yang dibahas adalah kebutuhan saya. Jika tidak diselesaikan, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa jika tidak diselesaikan. Dampak negatifnya apa jika tidak diselesaikan, dan dampak positifnya apa jika diselesaikan. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita tuh ada tahap bertanya gitu kan Coach. Nah ini kebetulan banget nih Coach. Ada sahabat sales juga nih yang tanya, Coach dari Kak Aldi Zailani 8228 nih Coach. Izin tanya Coach, agar kesannya tidak mendikte nih saat menyampaikan dampak negatif dan positif itu gimana ya? Terlebih kalau customer-nya tuh udah menguasai produk yang kita tawarkan gitu Coach. Nah itu gimana tuh Coach solusinya tuh? Nah gini, jadi ketika kita supaya tidak punya kesan mendikte, maka ketika muncul itu semua, tugas kita adalah mendikte itu kan terjadi karena kitanya kayaknya ngasih tahu. Mendikte kan terjadi karena saya yang ngasih tahu. Gimana tuh maksudnya? Kalau saya nyuruh kamu misalkan, kita ingat pelajaran sekolah aja deh, yang paling gampang ya. Saya bikin analogi sederhana. Ingat kayak zaman sekolah dulu, saya nggak tahu apakah waktu ketika kamu di SMK modelnya masih gitu atau enggak gitu ya. Kalau di SD pasti iya, SD SMP iya, SMK saya nggak tahu. Misalnya gini, silakan dituliskan. Tuliskan aku, terus ditulis aku. Bener kan? Kalau sekolah kayak gitu kan, itu yang namanya dikte. Dikte itu kan artinya saya yang nyuruh kamu untuk dengerin saya dan kamu nyatet. Itu namanya dikte ya.
Kalau saya konsepnya tidak dikte, tapi konsepnya bertanya. Kalau bertanya apa? Dia menjawab. Ada jawaban ya, Coach. Oh, oke. Berarti mendikte apa tidak? Tidak. Mendikte kan berarti ngasih tahu. Iya. Saya kan tidak ngasih tahu. Iya. Benar nggak? Benar. Saya tanya apa? Apa positifnya? Bu, saya ingin nanya, Bu. Setelah tadi Anda nemukan problem-problem ya, kan karena ini kan kaitannya dengan materi pelatihan kita yang lain ya, berkaitan dengan spin ya, menggali spin. Karena kan cara menggali spin kan adalah situasi, menemukan situasinya, problemnya apa, temukan problem-problem saya, tadi puzzle-puzzle yang bolong saya apa. Nah, kemudian setelah itu dampak negatifnya apa? Jika problem tersebut tidak diselesaikan. Apakah saya ngasih tahu? Tidak. Saya cuma bertanya. Bapak kan tadi bilang mengatakan puzzle-nya nggak ada tuh, Pak. Kan padahal Bapak mau punya goal yang besar satu gambar tersebut. Nah, kalau saya ingin tanya, Pak, itu kalau masalah itu nggak diselesaikan, kira-kira dampak ke company apa, Pak? Wah, mungkin tahun depan kita nggak nyampe target tuh. Mungkin begini, begitu, dan begini. Atau ada yang nggak seimbang gitu. Atau mungkin ada yang nggak seimbang. Nah, gitu ya, Pak. Oh, menarik dong, Pak ya. Iya, emang bisa rugi berapa, Pak, kalau nyampe kayak gitu? Ya, bisa dimarahin sama bos, karena kita, dan sebagainya. Kerugiannya betul dong. Kemudian kita tanya, kalau ada solusi, kira-kira dampak positifnya apa kalau ada solusi? Maka dia cerita, dampak positifnya kalau ada solusi berarti kita capai target, kita dapat bonus, bla 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 bla. Wah, menarik dong, Pak. Wah, benar. Nah, Pak, gimana kalau kami bisa punya solusinya dan bisa membantu Anda? Barulah kita presentasi jualan. Oh, oke. Benar nggak? Benar. Saya berani jamin kemarin yang presentasi, itu pasti mulai pertama company profile kan? Perusahaan kami berdiri sejak tahun berapa? Enggak sih, lebih kayak ke dia langsung menjelaskan produknya aja sih, Coach. Oh, langsung kami punya produknya ABCD. Iya, Astaga, lebih parah lagi. Astaga ya. Apalagi yang menariknya menjelaskan kepada orang yang belum tentu ngerti IT. Iya, benar. Benar kan? Benar. Dan saya kan juga itu mabok-mabok ya. Kamu pun juga yang latar belakang IT, itu mudah nggak dicernanya? Menurut kamu? Kalau menurut aku sih penjelasan dia lebih mudah. Penjelasan dia agak beberapa bikin gambling sih. Ini lucu ya. Padahal kamu punya background IT aja masih nggak mudah menyerap kata-kata dia. Yang artinya apa? Dia menggunakan bahasa yang bahasanya bukan bahasa customer. Ngerti nggak maksudnya? Istilahnya, misalkan contoh, kamu jago bahasa Inggris, dia pakai bahasa mungkin bahasa Prancis. Beda ya? Beda. Nggak ketemu makanya. Nggak ketemu. Bener dong? Bener. Yang kamu aja yang background IT aja mengalami kesulitan memahami penjelasannya dia. Bener nggak? Bener. Itu yang makanya banyak sering membuat kenapa penjualan gagal terjadinya proses itu. Jadi selain tadi mulainya gimana, itu bahasa yang sama dengan customer juga penting ya, Coach? Penting. Cara bahasa, cara menyampaikan. Kalau misalkan saya tahu, misalkan saya kan bisa nanya dulu dong pertama. Kamu dengan atasanmu saya tanya, mohon maaf nih ibu-ibu semua saya nanya, ibu latar belakangnya, backgroundnya apakah IT? Oh enggak, saya latar belakangnya finance. Saya cuma ngerti marketing. Kalau ibu, sama. Oh, berarti nggak ada yang ngerti ya? Iya. Berkaitan dengan itu. Udah saya jelasin pakai bahasanya sama. Oh, jadi sebenarnya kalau presentasi itu bisa seterbuka itu ya, Coach ya? Iya. Asal kita tanya ya, Coach? Iya, kita tanya. Seanaloginya. Kalau salesnya nggak bikin PR. Oh, oke. Kalau salesnya bikin PR, saya pulang akan mikir ketemu orang ini. Orang ini latar belakangnya apa? Kan bisa cari dong. Iya, benar. Saya yakin kalau kamu dicari di LinkedIn ada dong. Ada. Nah, begitu juga bos Anda kalau dicari di LinkedIn ada dong. Ada. Kan gampang. Oke. Benar. Masuk akal? Masuk akal. Sama dong kayak saya. Kalau saya ketika saya jualan, saya lihat dulu di atas latar belakang saya siapa. Kayak kemarin nih, contoh nih. Mas Adi juga tahu tuh kemarin saya ngajar. Dan latar belakangnya teman-teman, rata-rata ada teman-teman pemasaran. Bukan orang-orang yang bekerja di dunia korporasi yang hebat-hebat. Tapi adalah anak-anak muda yang penuh semangat, yang penuh jiwa, vitalitas, mau fight gitu ya. Berarti bahasa saya kan nggak bisa pakai bahasa yang
Bapak-bapak, ibu-ibu yang bahasanya pakai bahasa yang berat-berat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tahu ketika membuat sebuah company, ibu-ibu sih malah dia. Iya benar. Mendingan saya ngomong pakai bahasa sehari-hari. Iya. Makanya bahkan kemarin ada yang rekam loh. Oh iya. Ada yang rekam dan masuk di Instagram saya. Saya pakai bahasanya adalah pakai bahasa yang sederhana. Nih ya, lu semua bro, masih nih kalau lu lagi lari ke track, bahasa gampang kan? Iya benar. Ketika lagi lari ke track, kan ada harus mencapai ke tujuan. Ada customer nih, ada orang nih yang menghina lu. Bahasa kita, ada yang menghina lu. Weh, bodoh lu, gitu aja nggak bisa. Masa gini aja nggak bisa? Biasa kan netizen gitu kan. Iya benar. Kemudian kitanya malah kesel. Larinya kita berhenti, kita malah naik ke tribun. Oh iya benar. Betul ya? Betul. Itu kan bahasa sehari-hari. Coba kalau bahasanya pakai soft skill. Jadi teman-teman bisa bayangkan seandainya ketika Anda lagi lari dalam sebuah pertandingan race track. Oke. Ya, Anda lagi lari. Ketika Anda sedang berlari untuk mencapai di sana, ternyata ada penonton yang di sekitar sana mencemooh Anda. Oh, bahasanya udah beda kan? Itu yang ada mikir dulu. Mencemooh. Betul ya? Gimana nih? Nah, karena bahasanya tidak sesuai. Oke. Makanya ketika jualan, yang paling ideal adalah bahasa kita harus sama dengan siapa yang diketemui. Oke. Ya dong. Ya, setuju Coach. Ya, begitu juga makanya ketika ada pertanyaan mengenai mendikte, nggak mendikte, siapa yang nyuruh dikte? Orang saya nggak nyuruh dia dikte. Emang dia suruh dia presentasi lagi? Kagak kan? Tapi bertanya. Itu juga mempengaruhi lamanya kita meeting nggak sih Coach? Betul. Oke. Kalau kita terlalu lama nyerocos juga. Emang kemarin berapa lama? Sejam mungkin ada kelamaan. sih. Ada sih. Kelamaan buat saya. Kalau saya ketika menjelaskan sesuatu, ngobrol sesuatu, saya yang paling penting temukan. Dan lucunya setelah sampai selesai meeting pun dia tidak pernah menemukan problem kalian kan? Ada temu problem kalian? Nggak ada kan? Nah. Oh masih baik ya bilangnya belum. Oke. Sampai sini oke ya. Okay. Jadi sebenarnya idealnya adalah lebih baik dalam waktu 10-15 menit Anda ketemukan problemnya dia, baru Anda connect-kan dengan puzzle problemnya tersebut kita jawab. Oke. Jadi sebenarnya kalau sebelum kita presentasi ke orang itu tuh banyak banget yang perlu dipersiapkan ya Coach. Betul. Gitu. Tadi dari bahasa, terus kesiapan kontennya dan sebagainya. Oke Coach, thank you banget ilmunya Sama-sama. hari ini. Semoga buat teman-teman yang mau presentasi produknya nih nanti bisa terjawab ya permasalahannya. Thank you ya Coach. So akhir kata dengan saya Priska dan Coach Antoni Sarif, salam performance. Sampai bye-bye. jumpa. Bye-bye.